Pertanyaan Casey itu, ternyata juga merupakan pertanyaan yang telah menghantui pikiran saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Saya hanya diajarkan untuk mengandalkan ayat dari kitab Ibrani ketika saya bingung dengan hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan kitab Bible, yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang kakek dan cucunya yang berdiskusi tentang kejanggalan dari agama yang mereka anut. Kita masuk ke kisahnya. Ada satu kenangan yang selalu saya simpan di hati saya, yaitu ketika cucu saya yang tercinta, Casey, baru saja menginjak usia 18 tahun, dan mulai membuka percakapan dengan saya tentang Islam, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dia tampak sangat antusias dan penasaran, karena dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membaca berbagai artikel di internet, dan juga mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ahmed Deedat, dan beberapa pembicara lain yang dia kenal sebagai mualaf. Saya tidak bisa menyembunyikan rasa heran saya dengan ketertarikannya pada Islam. Dia adalah seorang Kristen yang taat, tetapi dia tidak pernah terlalu peduli dengan masalah-masalah agama, apalagi membicarakannya dengan saya. Namun, saat saya mendengarkan dia, saya segera menyadari bahwa dia telah melakukan banyak refleksi dan riset tentang Islam, dan khususnya Al-Quran. Dia mengajukan banyak pertanyaan dan argumen yang menantang dan menarik, yang membuat saya berpikir lebih dalam tentang keyakinan saya sendiri. Kami pun terlibat dalam diskusi yang seru dan mendalam tentang apa yang telah dia pelajari, serta pertanyaan-pertanyaan yang dia tujukan kepada saya tentang landasan iman Kristen saya. Dia menanyakan hal-hal yang membuat saya berpikir keras, seperti, apa alasan dibalik banyaknya versi yang berbeda dari Alkitab, bagaimana bisa orang-orang Kristen memiliki pandangan atau doktrin yang sangat beragam, dan apa yang menyebabkan ada sekitar 43.000 denominasi Kristen yang berbeda di dunia saat ini. Saya lalu mencoba menjelaskan bahwa ribuan denominasi tersebut muncul karena adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Alkitab. Mereka mungkin memiliki kesamaan dalam hal-hal tertentu, tetapi ada juga isu-isu yang menjadi sumber perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Pertanyaan Casey itu ternyata juga merupakan pertanyaan yang telah menghantui pikiran saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Saya hanya diajarkan untuk mengandalkan ayat dari kitab Ibrani ketika saya bingung dengan hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan kitab Bible, yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salah satu alasan utama yang mendorong saya untuk mempelajari Islam lebih dalam, adalah ajaran yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yang berbeda dengan konsep Trinitas, yang diajarkan oleh mayoritas aliran Kristen. Doktrin Trinitas menyebutkan bahwa ada tiga aspek Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajaran ini selalu membuat saya bingung, ini yang paling sulit untuk saya pahami. Padahal di dalam Kejadian, buku pertama dari Alkitab, kita diberitahu tentang Tuhan, yaitu satu Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu. Hal lain yang juga mengusik pikiran saya adalah doktrin dosa asal. Ini berarti bahwa semua manusia terlahir dalam keadaan berdosa, karena kesalahan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Saya kemudian mengetahui bahwa Islam menolak keyakinan tersebut. Saya pun mulai tertarik untuk mendengarkan Ahmed Deedat dan para ulama lainnya yang ada di internet. Saya merasa terprovokasi untuk mempelajari hal-hal yang berbeda dari yang saya tahu selama ini. Setelah saya belajar, saya pun kagum dengan beberapa hal, salah satunya adalah bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ini berbeda dengan Bible, yang tidak memiliki kejelasan tentang sumbernya. Juga tidak ada perbedaan versi atau terjemahan dari Al-Quran. Selain itu, Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab sering bertindak dengan cara-cara yang Anda sendiri tidak akan menganggap sesuai dengan sifat Tuhan. Hal-hal seperti ini tidak ditemukan dalam Al-Quran.
Kemudian saya mendapat kesempatan emas untuk mengenal Mohammed Haron Said melalui website Carolina Muslim. Dia dengan sangat baik hati mengirimkan saya Quran beserta berbagai literatur yang berkaitan dengannya. Casey dan saya pun mulai mempelajari Islam bersama-sama. Saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang 5 rukun Islam, dan sangat kagum dengan rukun ini, karena merupakan pedoman tentang bagaimana menjalani hidup yang baik, dan berkenan di hadapan Allah. Saya pun merenungkan dalam hati, ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah, keyakinan yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya sekali seminggu. Saya pun merasa tertarik untuk bergabung dengan umat Islam. Kami sangat bersyukur, Casey dan saya mendapat undangan dari Haron untuk berkunjung ke Charlotte, dan berkenalan dengan dia dan muslim lainnya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan sambutannya, yang begitu ramah dan hangat. Saat itu Jumat siang, kami pun diajak untuk bersama-sama menikmati hidangan siang, dan berbincang-bincang. Casey dan saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sedang kami pikirkan dan rasakan. Setiap orang mendengarkan kami dengan penuh perhatian dan keikhlasan, dan memberikan tanggapan dan pertanyaan yang menarik. Setelah beberapa lama belajar, dan berdiskusi tentang Islam, Casey dan saya akhirnya memutuskan untuk menjadi muslim, dan mengucapkan syahadat. Kami melakukannya pada suatu malam di Masjid Mustafa, di hadapan para saudara seiman kami. Itu adalah malam yang sangat berkesan bagi saya, ketika kami telah memikirkannya dengan matang. Tidak ada hal yang lebih mulia, daripada ketika kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Allah. Casey dan saya merasa sangat beruntung dan bersyukur kepada saudara saya Mohammed Haron, dan semua yang telah ia berikan kepada kami. Selain itu, saya juga tidak akan pernah bisa melupakan para sahabat dari Charlotte, yang telah menunjukkan cinta dan kebaikan yang luar biasa kepada kami. Saya sadar bahwa keluarga saya, teman-teman Casey, dan teman-teman saya, masih sulit untuk menerima keyakinan kami ini. Tetapi saya berharap, kami dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang-orang lain, melalui cara kami menjalani hidup, sehingga mereka akan menyadari tentang keindahan dan kebenaran Islam. Dan itulah kisah dari seorang kakek dan cucunya yang menjadi mualaf saat mendiskusikan kejanggalan dari agamanya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.